Polemik nasab Ba'alawi hingga kini belum berakhir dan malah makin melebar dan meluas kemana-mana. Kemudian orang pun bertanya, kapan sih berakhirnya polemik nasab Ba'alawi ini? Ini ada sebuah video yang cukup menarik dari Gus Abbas Buntet Cirebon yang patut kita simak bersama-sama karena hal ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Kalau menurut saya, polemik nasab Ba'alawi ini tidak akan bisa berhenti. Jadi menurut beliau, polemik nasab Ba'alawi ini tidak bisa berhenti. Alasannya apa? Sebab apa? Sebab ini sudah jadi gerakan rakyat. Rakyat Indonesia sudah bergerak. Dan betul, memang ini adalah gerakan rakyat. Jadi sebagaimana kita lihat di media sosial, itu para YouTuber, itu tidak ada yang menggerakkan, tidak ada yang mengomando, tapi secara otomatis muncul sendiri-sendiri membahas hal yang hampir sama, yakni tentang nasab Ba'alawi. Sudah memberikan asumsi, di mana asumsi itu adalah kesimpulannya ini, nasab ini harus segera diselesaikan, bukan dihentikan. Dan memang betul, nasab Ba'alawi, polemik nasab ini memang harus segera diselesaikan, bukan malah dihentikan di tengah jalan. Kalau dihentikan di tengah jalan, itu dikhawatirkan tahun depan atau mungkin tahun yang akan datang, ketika generasi anak cucu kita, persoalan seperti ini akan muncul lagi. Maka sebaiknya di masa sekarang, ketika polemik ini sudah terungkap, harusnya hal itu segera diselesaikan agar tidak menjadi beban bagi anak cucu kita yang akan datang. Karena sampai detik ini belum ada yang mampu menyelesaikan. Karena kasusnya akhirnya melebar. Terjadi ada makam-makam palsu yang berkaitan dengan habaib. Dan ini adalah fakta, memang ada terdapat makam-makam palsu yang diidentikan sebagai yang dilakukan oleh para habaib. Karena di situ makam-makam palsu tersebut itu bertuliskan nama Habib siapa, dan Habib siapa. Itu kan sudah bisa dilihat ini dari jalur mana. Kemudian kalau misalkan seperti yang terjadi di Probolinggo beberapa waktu yang lalu, itu kan sudah terbongkar, sudah terungkap bahwa ternyata itu memang makam palsu. Dan ini kan sebuah sistematis atau sebuah keadaan yang mungkin juga terjadi di daerah-daerah lain yang ada di negeri ini. Namun karena hal itu belum terungkap, akhirnya hal itu cuma dibiarkan saja. Maka sebenarnya ketika ada polemik nasab seperti ini, kesempatan bagi kita rakyat Indonesia untuk mengungkap semua itu, agar semuanya itu menjadi jelas dan agar kita semua itu tidak tertipu atau terbohongi oleh orang-orang yang selama ini mengaku sebagai cucu Nabi, mengaku sebagai dzurriyyah Nabi, tapi tidak punya bukti dan justru malah memanfaatkan kepercayaan rakyat Indonesia untuk tujuan-tujuan tertentu yang tentu saja untuk menguntungkan mereka ataupun kelompok dari mereka. Dan doktrin-doktrin yang kadang-kadang tidak benar. Jadi menurut saya masalah ini tidak bisa berhenti. Tidak bisa berhenti. Dan tidak akan ada ujungnya. Karena apa? Karena ini masalah dari dulu sudah ada dan masalah ini nggak pernah berhenti. Dan sebagaimana kita lihat dalam sejarah, persoalan seperti ini memang dahulu itu sudah ada. Jadi zaman dahulu itu juga ada sekelompok orang atau orang yang mengaku sebagai dzurriyyah Nabi atau mengaku sebagai keturunan Nabi, namun dalam kesehariannya, dalam kehidupannya, apa yang ia lakukan itu sama sekali tidak mencerminkan akhlakul karimah sang Nabi. Bahkan justru malah bertentangan dengan apa yang diajarkan Kanjeng Nabi. Kemudian ada juga kisah-kisah masa lalu, orang yang mengaku sebagai cucu Nabi namun tidak terbukti, tapi justru memanfaatkan keadaan itu untuk meraup keuntungan, baik keuntungan duniawi maupun keuntungan materi, maupun keuntungan kepopulerannya untuk tujuan tertentu, misalkan tujuan politik atau tujuan lainnya. Dari zamannya Imam Fakhruddin Ar-Razi, saya sering kali mengucapkan itu. Dari abad ke-8, abad ke-9, bahkan yang ada di Yamannya sendiri, itu masih mempertanyakan tentang masalah nasab, keabsahan nasab daripada Ba'alawi ini. Bayangkan ulama-ulama zaman dahulu. Dan ini adalah fakta, memang di negara Yaman sana, di negara asal para Ba'alawi ini,
nasab Ba'alawi sendiri masih dipertanyakan. Jadi masih diperdebatkan, masih diragukan. Itu di negara asalnya sana. Mendahulu yang telah memberikan satu statement yang tajam tentang masalah nasab Ba'alawi. Bahkan ada sebagian ulama yang kontemporer, seorang syarif, seorang Sayyid Al-Hasani, sampai dia menuliskan satu statement yang sangat tajam. Ibtalun nasab li ali Ba'al. Dengan paparan yang sangat tajam secara ilmiah, membatalkan nasab. Jadi zaman dahulu itu memang sudah banyak ulama yang sudah menyatakan membatalkan nasab Ba'alawi. Karena memang tidak ada bukti atau data konkret yang bisa dipertanggungjawabkan kalau mereka, para Ba'alawi ini, memang tersambung kepada Kanjeng Nabi. Sehingga hal ini sekarang itu kan terulang lagi. Maka kesimpulannya sekarang bagaimana? Ya kesimpulannya, jika memang para Ba'alawi itu punya data konkret, punya data valid untuk menyatakan atau menunjukkan bahwa diri mereka itu adalah dzurriyyah Nabi, ya harusnya mereka itu berani melakukan debat ilmiah dengan Kyai Imaduddin Utsman Al-Bantani untuk membantah atau mematahkan tesis Kyai Imaduddin Utsman Al-Bantani yang menyatakan bahwa nasab para habaib itu terputus dan tidak tersambung kepada Kanjeng Nabi. Kemudian jika misalkan melakukan debat ilmiah itu tidak mampu atau tidak bisa, ya harusnya mereka itu, para Ba'alawi, itu berani melakukan tes DNA. Karena dengan cara tes DNA ini semua akan terungkap, semua akan terlihat. Dan ini adalah cara yang paling mudah, cara paling praktis dan cara modern yang ada saat ini. Sehingga jika mereka itu tidak mau debat ilmiah, tidak bisa membantah kajian ilmiah Kyai Imaduddin Utsman Al-Bantani, kemudian melakukan tes DNA juga tidak berani, nah ini mungkin akan menjadi pertanyaan bagi segelintir orang di negeri ini. Namun bagi orang-orang yang sudah paham, hal itu tidaklah menjadi masalah. Karena meskipun mereka tidak mau debat ilmiah atau tidak mau melakukan tes DNA, bukti-bukti yang ada itu sudah cukup menunjukkan bahwa mereka, para habaib Ba'alawi, itu memang bukanlah dzurriyyah Nabi, sebagaimana yang sering mereka gembor-gemborkan selama ini, bahwa mereka adalah dzurriyyah Nabi, bahwa dalam tubuh mereka itu mengalir darah Nabi. Dan pada masa-masa seperti ini, seharusnya itu para ulama, para kiai yang sudah paham, yang sudah tahu tentang hal seperti ini, harusnya mereka itu ikut bersuara, menyuarakan kebenaran ini. Karena kalau kebenaran ini tidak disuarakan, kebenaran ini akan dianggap sebagai sebuah kebohongan. Sementara jika kebohongan para Ba'alawi itu disuarakan terus-menerus, maka kebohongan itu bisa dianggap sebagai sebuah kebenaran. Dan kembali ke video awal tadi, kalau polemik Ba'alawi ini akan terus dan tidak akan berhenti, ya mungkin memang seperti itu. Karena selama ini memang tindakan dari pemerintah atau pihak-pihak terkait yang bisa menyelesaikan masalah ini kan belum ada. Sehingga hal ini akan menjadi pembicaraan atau menjadi polemik yang panjang yang kita tidak tahu kapan berakhirnya. Namun sebagai rakyat biasa, sebagai bangsa Indonesia yang cinta tanah air, yang cinta kepada Kanjeng Nabi, yang cinta kepada dzurriyyah Kanjeng Nabi, harusnya itu ikut menyuarakan kebenaran yang ada ini. Bahwa sebenarnya dzurriyyah Nabi yang ada di Nusantara ini, yang valid, yang otentik, yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, itu adalah mereka para Wali Songo dan keturunan Wali Songo. Sementara para Ba'alawi atau para habaib dari Yaman hingga saat ini belum bisa menunjukkan bukti bahwa mereka adalah dzurriyyah Kanjeng Nabi. Sehingga kesimpulannya, para Ba'alawi atau para habaib dari Yaman itu memang bukanlah dzurriyyah Nabi. Karena hingga saat ini mereka belum bisa membuktikan bahwa mereka adalah dzurriyyah Nabi.